Sejak itu sampai sekarang aku nggak mau ninggalin sedikit pun mama. Tiap ada momen-momen yang indah aku pengen dia juga merasakan. Soalnya ada yang keberatan misalnya mamahnya tinggal sama kita atau apa, kalau dia nggak seneng gitu. Jadi alhamdulillah deh dia nerima mama tinggal di sini gitu. Makanya aku jatuh cinta sama dia mungkin karena pinter kali ya. Terus dia tuh punya prinsip. Pakai beneran, Dede pakai dulu. Kenapa Dede ini banget ya? Kak. Halo, assalamualaikum. Hari ini abang sama Bunda lagi ketemu Aunty Titi ya. Lai. Terima kasih banyak Kak Titi. Makasih udah waktunya. Terus kita udah dibolehin mampir ke rumah. Seneng banget lihat baby L dateng. Seneng katanya ontinya ya. Ganteng. Abang Ganteng. Oh manyunnya. Oh manyun. Lagi ngeliatin sesuatu pasti dia. Gimana manyunnya? Makasih loh Dede udah mampir, seneng banget deh. Dede makasih banyak Kak, ya Allah. Ini Dede mau kepo-kepo. Boleh, kepo apa aja boleh. Nah, menjalin hubungan yang bertahun-tahun bersama Kak Tian, apa yang pertama kali membuat Kak Titi itu jatuh cinta? Yang pertama kali buat aku jatuh cinta waktu itu ngeliat Selain blasternya, kan blasteran. Orangnya baik deh. Udah gitu dia nggak ini loh, nggak nyadar kalau dia tuh ganteng gitu istilahnya. Maksudnya kayak cuek gitu loh. Tapi emang iya ya ada kan cowok yang merasa dirinya ganteng. Kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dia ya udah cuek aja gitu. Dan yang aku senengin lagi deh, aku tuh punya teman waktu itu sahabat dan dia juga kenal dan udah beberapa kali ketemu. Tapi dia tuh ya kalau misalnya masuk ke kafe, katanya dia ketemu teman aku di kafe ya lewat-lewat aja gitu. Jadi kayak nggak merhatiin sekitar. Nah, yang bikin aku senengnya jadi nggak jelalatan gitu loh deh. Kayak maksudnya jadi kayak Ti, temen lo dateng, Ti, si Tian ada nih di sini, tapi dia masa lewat-lewat aja nggak ngeliat. Aduh maaf ya, soalnya dia suka nggak ngeh sama orang, terus udah gitu emang ya udah lurus, datang meeting pergi gitu doang. Maksudnya tuh ya dia kepentingannya apa ke situ gitu kan, selesain urusannya. Tapi memang enak sih kalau punya pasangan begitu ya. Jadi kita nggak petang-peteng kan. Takutnya kalau misalnya nanti terlalu petantang-petenteng nanti sama orang gitu juga. Jadi ya udahlah gitu. Sempat ada kendala nggak sih Kak waktu itu pas bersama Kak Tian? Hal yang paling berat lah gitu apa misalkan? Ya setiap orang kan long pasti ada distance. Jadi dia itu di Jerman 6 tahun, aku di sini. Nah, jadi aku tuh di masa-masa aku yang kalau kekawinan orang teman-teman pada ditemenin sama pasangannya, aku jadi sama mama gitu kan. Jadi kayak malam minggu orang-orang pada nonton, orang apa ya aku nggak bisa gitu karena kan dia jauh di sana. Jadi ya udah kebanyakan ya paling aduh gimana ya, aku pengen nih masa-masa muda aku diisi dengan senormalnya orang berpacaran, maksudnya kayak nonton apa kesini kesitu ditemenin, didampingin gitu doang sih. Cuma kadang suka curhat-curhat, kesel-kesel sedikit gitu, tapi ya udah deh yang penting bersyukur aja, yang penting dia setia di sana gitu. Itu kayak gitu sih. Cuman kadang emang suka, kok beruntung banget ya orang itu bisa jalan sama pacarnya gitu nggak sih Kak? Bener, jadi kayak aku biasanya kan enak ya kalau ditemenin, kalau kita lagi momen-momen penting gitu, kita ulang tahun, kita apa, terus kan dia lagi di Jerman kan kayaknya sedih ya gitu. Ya dia lagi nyemil sepatu. Boleh marah-marah. No. Nah kalau dibilang apa Kak ya memiliki banyak perbedaan, apa perbedaan yang
jelas bener-bener kelihatan banget antara kakak sama Kak Tian? Jadi kita tuh benar-benar kutub utara sama kutub selatan banget. Jadi aku seneng keramaian, seneng ketemu orang banyak. Si Tian juga seneng sih ketemu orang banyak, tapi emang orang yang emang dia udah kenal lama gitu. Orang baru? Orang baru dia tuh kayak masih harus menyesuaikan gitu. Jadi kalau aku suka rame, dia suka sepi gitu. Nah terus kalau waktu itu aku heboh, meledak-ledak gitu, nah dia yang tenang gitu. Jadi emang perbedaannya yang seperti itu aja sih gitu. Jadi untungnya sih pada saat kita menikah udah bisa ketemu di tengah lah gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi pengen rame-rame, minta izin dulu sama dia boleh gitu. Terus kadang kalau misalnya kebalikannya juga gitu. Jadi saling kompromi jadinya gitu. Seru ya, aku nikahnya juga udah 23 tahun lebih. Seumur kamu ya, Dek? Ya pasti, maksudnya udah tahu intinya boroknya tuh dua-duanya udah saling tahu. Nah itu dia deh, jadi kita itu sebelum nikah emang kita tuh kayak harus tahu gitu loh. Maksudnya aku harus tahu emang mentoknya dia tuh kalau marah semana sih gitu. Jadi kita kira-kira bisa nggak sih, kita kira-kira bisa nerima nggak sih gitu. Kalau misalnya ternyata yang serem gitu kan, tiba-tiba kan kasihan saya. Sepatunya dimakanin. Lihat, sampai marah. Dia nggak mau boleh, ngepeng. sayang. Ini nih. Peng. Ya sayang. Ya. Katanya kalau kita mau tahu apa ya sifat pasangan kita tuh dites aja katanya sejauh mana dia kalau marah. Nah aku kadang suka mancing. Ya, dia tuh mentoknya semana sih, kesel-keselnya. Oh segini ya udah berarti kayaknya aku bisa deh nanti nikah sama dia. Maksudnya aku udah tahu nih mentoknya marahnya semana gitu. Biar nggak jebakan Batman nggak sih Dek? Bener. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba welcome to the jungle gitu. Jadi emang di masa-masa sebelum nikah itu aku lihat semua dia mentok marahnya semana, kalau lagi kesel semana. Aku omongin dari awal, nanti kalau nikah tetap boleh syuting kan, tetap boleh gini kan, tetap apa. Jadi kita udah janjian dulu. Jadi nggak ada kaget-kagetan deh. Takutnya nanti pas sudah nikah, oh nggak boleh gini, nggak boleh gitu kan susah kan. Tapi gitu. komit nggak Kak? Iya, jadi emang dari awal kita saling ngomong gitu loh. Nanti kita tetap kayak gini ya, tetap seru, tetap bisa, aku tetap bisa ketemu teman-teman aku, kamu tetap bisa ketemu teman-teman kamu, kayak gitu. Jadi bukan berarti setelah nikah nanti cuma berdua aja gitu, nggak boleh bergaul, nggak boleh apa gitu. Karena manusia itu kan ada titik bosen ya. Jangan sampai gitu. Jadi jangan. kita harus tetap semestinya ya biasanya kita menjalani hidup pada saat muda tapi harus tahu batasannya. Iya benar kan, maksudnya kita juga punya kehidupan, walaupun kita memang harus menghargai suami, tapi kan kita punya hobi. Kita misalnya aku misalnya senang berakting, aku bisa tetap ngejalanin kehidupan itu, aku bisa apa, tapi tetap semua yang aku lakuin tuh harus ngormatin dia. Jadi ada peran yang mungkin ya nggak usah deh, ini kayak suami nggak serk, nggak usah gitu. Kayak gitu. Ya saya seneng ya makan ini. Wejangan. Kalau bisa dijelasin nih pakai kata-kata, Katian itu seperti apa sosoknya di mata Katian? Tian itu orangnya cool banget. Awal-awal dulu tuh benar-benar cool banget, cuek gitu ya. Tapi ternyata dia diam-diam memperhatikan. Dan orangnya itu pinter, apa aja yang aku tanya dia pasti tahu, makanya aku jatuh cinta sama dia mungkin karena pinter kali ya. Terus dia tuh punya prinsip, jadi orangnya tegas. Kalau aku kan kadang labil ya, heboh, berubah-berubah pikiran atau apa. Kalau dia tegas, jadi dia bisa istilahnya aku jadinya bisa kebawa tegas juga gitu. Itu yang aku suka sama dia. Terus orangnya baik sama orang, sama mama aku juga baik. Kan kadang kalau misalnya kok orang tuh misalnya ada yang keberatan, misalnya mamahnya tinggal sama kita atau apa, kalau dia enggak, seneng gitu. Jadi alhamdulillah deh dia nerima mama tinggal di sini gitu. Masya Allah. Sosok laki-laki idaman gitu ya. Dede pernah baca di salah satu artikel kalau Kak Titi tidak mau kehilangan waktu berharga bersama bunda dan keluarga. Kenapa tuh? Jadi waktu itu kan papa aku pergi tahun berapa ya, 2004. Nah di momen itu tuh aku
ngerasa bener-bener kehilangan banget gitu. Karena aku sayang banget sama, maksudnya deket banget sama papa aku, dan waktu itu kita sibuk banget sinetron tuh stripping gitu loh deh tiap hari gitu kan. Nah di momen dia sakit-sakitan tuh aku nggak ada buat dia karena aku sibuk pulang malam, pergi pagi pulang malam. Nah sejak papa aku pergi itu, momen itu tuh kayak sejak itu sampai sekarang aku nggak mau ninggalin sedikit pun mama gitu. Karena udah orang tua aku tinggal mama nih, kan papa udah almarhum gitu. Jadi aku mikir aku nggak boleh, setiap ada momen-momen yang indah aku pengen dia juga merasakan. Makanya kalau bisa ngajak dia jalan-jalan, ngajak dia kemana, yang penting ada mama tiap hari gitu. Kayak gitu sih. Makanya momen berharga itu penting, seperti yang kamu bilang kan, kita nggak pernah tahu kapan kita diambil ya Dek ya. Makanya setiap hari ya jadi momen berharga buat kita gitu. Kalau Kak Titi liburan bareng keluarga yang kemarin tuh, ceritain dong keseruannya. Wah, seru banget deh, karena kan udah lama nih, udah 2 tahun kita pandemi, Iya, nggak bisa kemana-mana. Paling mentok, ya waktu itu pernah ke Bali sih kita. Cuma untuk ke luar negeri kan belum bisa. Iya, jadi benar. kemarin bener-bener momen yang seru banget sih sama keluarga. Iya, ngajak papahnya Tian, ngajak mamanya aku juga. Jadi rasanya seru banget kita ya, apa, jalan-jalan, belanja, kuliner, segala macam. Jadi kayak seru banget Seru gitu. ya, 2 tahun kita nggak kemana-mana. Iya, terus kamu kemarin juga liburan. habis bulan madu kan? Bulan madu. Mau nggak mau jadi bulan madu, karena yang harusnya pergi 7 orang jadinya dapat visa cuma 2 orang yang diakses. Jadi si Dede, tapi nanti mau ada sama dia juga nanti Iya, kapan mau, gitu jalan. pengen. Nanti ya. Rencananya Nanti apa, kemana kita ngajak? jalan-jalan. Pengennya ngajak kemana nanti? Pengen, Dede tuh pengen ke Swiss lagi nanti kalau abang udah ngerti tapi. Iya. Udah, Pasti abang abang udah pasti ngerti. seneng banget di Swiss ya bang. Main Iya. salju dong ya. Ih di sana Ih, gemes. tenang, Iya. alamnya. Aduh, masya Allah di sana bagus banget. Iya, cantik banget pokoknya. Kakak ceritain dong, kan kakak udah ada Bati nih. Udah ada apa? Bati. Bati itu Bati. apa ya? Ya anak-anak. Oh anak, iya. Ya, Perasaannya gimana? Udah apakah pengen cepet ada adik lagi? Aku kayaknya enggak ya, kayak udah 2. Tapi kalau dikasih Allah ya nggak masalah gitu. Soalnya kemarin aku udah pengen banget punya anak ketiga, dan aku sempat hamil deh. Ya. Ternyata nggak berkembang Oh. gitu. Jadi apa namanya? Kata suami nggak apa-apa deh, kayaknya 2 aja udah heboh di rumah kata dia gitu. Jadi ya udah deh gitu. Tapi kalau dikasih lagi nggak apa-apa. Alhamdulillah pengen. ya. Alhamdulillah. Lagi cewek gitu ya Lagi dikasih cewek. Mudah-mudahan. Kan kakak kerjanya sibuk. Anak sekarang udah 2. Iya. Ngebagi waktu sama anak gimana? Ngebagi waktu sama anak ya, jadi paling gini, kadang-kadang tuh kalau kayak hari-hari gini, kalau yang nggak terlalu sibuk banget, kita bisa seharian nih kayak pas malam makan malam bareng terus sampai nemenin dia tidur gitu kan. Siangnya kita kerja. Atau kalau misalnya kayak Senin sampai Jumat aku kerja, Sabtu Minggunya bareng Sama anak-anak. anak-anak. Terus kadang kalau aku misalnya sebulan atau 2 minggu aku ada kerjaan syuting atau apa, minta tolong Tian yang jaga. Jadi tetap harus ada orang tua lah, walaupun mamahnya atau papanya yang ngedampingin supaya ya bisa tetap diperhatiin nutrisinya, Iya, betul. makanannya apa, terus ditemenin, bikin PR-nya gitu. Iya benar-benar. Jadi Iya ya, apalagi udah sekolah dua-duanya kan. Iya, jadi Udah emang mulai. biar dia ngerasa masa kecilnya tuh tetap di apa namanya, tetap bahagia lah, ada orang tua di sampingnya. Jadi nggak yang dua-duanya sibuk-sibuk gitu. Iya. Jadi ganti-gantian gitu Karena deh. dua-duanya kan bekerja, jadi ya gitulah. Kakak yang kakak penting banget anak tuh harus tahu hal Iya. apa tuh kak? Anak itu maksudnya aku kasih pelajaran apa ke Pelajaran anak-anak? apa ya? Yang pasti kan nomor 1 agama deh. Agama, iya. Jadi dia udah pasti ada kayak ngaji seminggu sekali gitu Iya. kan. Terus udah gitu penanaman moral itu paling penting di momen Iya. sekarang ini, di masa orang-orang kayaknya butuh dari sedini mungkin dikasih penanaman moral. Betul, Ya. itu penting banget. Jadi baik sama orang, kasih manfaat untuk orang banyak. Kan kita hidup ini kayaknya lebih lebih bermakna lagi kalau kita berguna untuk orang banyak kan, Dek.
kalau kita memberi kebaikan dan juga manfaat untuk orang banyak. Jadi ya aku juga pengen anak aku jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak dan penanaman agamanya kuat. Diingatnya tuh yang baik, kalau kita baik mah ya. Benar. Oh iya sayang. Kasih tips dong Kak, nih kan Dede baru jadi orang tua, cara mendidik anak, cara apa ya, ngasih tahu ke anak. Kalau misalkan anak mau ngambil ini jangan langsung tidak boleh, itu nggak boleh begitu. Bener. Nah, cara yang baik tuh seperti apa supaya anak bisa paham. Iya deh, kalau aku sih kalau bisa di lingkungan anak aku harus selalu positif. Jadi kalau bisa jangan ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang nakut-nakutin, kata-kata yang negatif gitu ya. Jadi aku selalu kasih tahu ke orang yang di sekitar dia, kalau bisa jangan ngomong kasar, jangan ngomong yang nakutin. Terus udah gitu juga ya itu pakai kata pengganti. Jadi bukan yang hey jangan gini, jangan gini. Dikasih tahu gitu kenapa dia nggak boleh naik ke atas meja atau apa, dikasih tahu penyebabnya. Oh nanti kalau misalnya ini jatuh, kalau jatuh kena kepala sakit apa gitu-gitu. Jadi selalu kasih tahu nanti akibatnya gimana. Jadi supaya mereka ngerti, karena kalau kita ngelarang doang jangan gini, kenapa jangan gini gitu. Iya, Terus jadi anaknya juga bingung kan ya. bener, dan kita juga harus kayak ngasih contoh gitu loh Dek. Kita juga ngasih teladan juga gitu. Jadi kayak makan kaki nggak usah kayak terlalu ngangkat atau gimana, contoh. Ya kitanya juga ngeliatinnya, kasih contohnya seperti itu, kasih contoh yang baik buat anak gitu. Dan kalau aku sih kayaknya nggak pernah marah-marah yang gimana ya. Kalau marah takutnya kerekam sama dia masa kecilnya gitu ya. Jadi kayak ya udah deh, yang penting anak kan bisa dikasih tahu gitu. Iya benar-benar. Kita main games ya. Ini jawab cepat. Ya oke. Jawab cepat pertanyaan pertama. Oke. Nelpon atau ditelepon? Nelpon. Kenapa nelpon? Soalnya kalau aku tuh orangnya kalau lagi pengen tahu ya udah aku nelpon gitu. Kalau suami kan kadang kalau kayak WA aja gitu atau apa udah cukup bagi dia. Kalau aku lebih seneng nelpon karena lebih jelas, ngobrolnya lebih lengkap. Tahu nadanya. Kalau di chat kan kadang kalau chat kita nggak tahu nih lagi gimana emosinya ya. ngomel apalagi apa nih gitu kan. Kalau kamu apa Dek? Ya tergantung kepentingannya apa gitu. Kalau misalkan urgent telepon. Oh, iya. Tapi kalau untuk kabar paling yang ngabar kalau pas jalan gitu baru telepon. Kalau memang urgent nggak bisa ketemu dulu. Iya. Kangen duluan atau dikangenin? Pengennya dikangenin sih. Pengennya. Ya. Emangnya semua orang begitu ya? Pengennya dikangenin. Parfum atau tas? Wah berat nih. Karena dua-duanya Seneng. Kamu apa ya? Aku tas deh nggak apa-apa. aku parfum deh. Aku tas, habis itu minjem parfum orang. Kan udah dapet tas. Kalau Dede parfum, kenapa? Karena kayak parfum tuh identitas ya sih Kak. Benar. Kalau tas ya udah karena memang jarang juga nenteng-nenteng tas, jadi udahlah tas nanti aja deh gitu. Tapi nanti kececeran dong. Ya juga sih, bisa dititip sih. Oh iya. Gak makeup atau gak catokan? Mendingan mana gitu ya? Mendingan gak catokan. Iya juga sih. Gak Soalnya catokan kan bisa diikat ya. diikat dipakai topi atau ngapain? Rambut Kak Titi kan lurus, jadi nggak mesti dicatok-catok. Kalau kamu yang mana Dek? Kamu? Makeup. Oh, iya. Karena kalau catok kan ya udah. Terus sekarang kan udah pakai hijab jadi. Oh iya, benar. Restoran atau warteg? Maunya yang mana ya? Aku tergantung kebutuhan kan? Tergantung, kalau lagi pengen ala-ala quality time bareng-bareng, aku suka restoran. Tapi makanan yang enak di warteg aku suka. Aku suka tempenya sama si mie-nya itu sama si telur. Karena tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Pas kita maunya lagi makan apa gitu ya. Dua-duanya dua-duanya enak. Aku suka makanan warteg, enak banget. Bisa banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Titi. Makasih. Kak Titi, Lesti dan semoga BBL. sehat, Amin. terus keluarganya bahagia terus, rukun, Amin. panjang umur,
umur, dimurahkan terus rezekinya. Amin. Kamu juga ya. Amin, amin, Bahagia amin, terus. amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin, Baby L-nya sehat terus. Amin. Dan pokoknya yang terbaik. Karir makin melejit. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Makasih. Kak Titi, nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi. Ayo dong. Sama Dadah. suami-suami ya. Iya benar. Dadah.